Ada eksepsi lain yang dibacakan oleh Rizik selain menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD dan ancaman kepada polisi dan jaksa agar segera bertobat atau akan kena azab. Rizik ini merasa seperti penjual azab. Bisa seenaknya memberikan azab dan mendoakan orang lain dengan sumpah serapah hingga caci maki mengerikan. Eksepsi yang dimaksud adalah Rizik menuding adanya teror di kediamannya di Petamburan oleh pasukan elit TNI seusai acara pernikahan anaknya dan maulid. Selain itu, dia juga menuduh Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman menantang perang FPI. Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Komando Operasi Khusus TNI yang terdiri atas 3 pasukan elit TNI. Yaitu Kopassus AD, Marinir AL, serta Pashas AU. Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Demikian bunyi eksepsi tersebut. Kedatangan Koopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan, kata Rizik. Ini eksepsi atau curhat mewek minta dikasihani? Lagian lucu amat. Bukankah kelompoknya yang paling sering bikin teror? Sering sweeping seenak jidat, suka intimidasi kelompok yang tidak mereka sukai. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, mereka lakukan persekusi. Ini lebih dari teror, dan berulang kali tanpa diseriusin oleh pemerintah dulu. Mereka ini jarang pakai logika, nalar hilang, otak entah gimana, hanya bermodalkan fanatik buta terhadap Rizik. Rizik suruh ngapain saja, mereka lakukan tanpa pakai otak untuk berpikir. Makanya ada yang nyembah baliho, ada yang suka ancam bunuh. Ada yang doakan penzalim Rizik kena azab pedih seolah mereka ini agen azab. Ada yang suka demo meski kita tahu hanya harap nasi bungkus gratis. Ada yang anarkis. Ada yang bahkan saking gilanya teriak-teriak maki-maki. Beragama tapi kelakuan mirip preman. Ngaku religius tapi tingkah menakutkan. Sok suci tapi sebenarnya parasit yang merugikan persatuan bangsa. Rizik merasa diteror. Ini adalah logika yang tidak masuk akal. Masa sering meneror pihak lain mengaku diteror. Pasukan elit TNI numpang lewat saja sudah ketakutan dan gemetar. Sewaktu ceramah di depan massa pendukung, gayanya selangit. Teriak-teriak membakar semangat massa. Teriak siap jihad, siap perang, siap mati. Lucunya lagi dulu Rizik sempat komentari soal konflik di Papua Barat. Dia menilai TNI dan Polri tidak cakap dalam menangani polemik Papua Barat. Lalu dengan pedenya dia mengatakan bahwa dirinya berpengalaman perang di Ambon dan Poso, dan oleh sebab itu dirinya memberi peringatan soal Papua. Kami pengalaman perang di Ambon, perang di Poso. Karena itu kami ingatkan kepada umat Islam hati-hati soal Papua, katanya. Hahaha, tapi yang kita lihat sekarang adalah kepengecutan Rizik yang mencari kambing hitam. Pasukan elit TNI cuma lewat saja udah gemetaran, ngaku diteror. Memangnya pasukan itu arahkan meriam ke kediaman Rizik? Memangnya Rizik diancam mau dimusnahkan? Ini hanya drama licik Rizik yang menyimpulkan seenak jidat agar ini dianggap sebuah teror. Sok punya pengalaman perang, nyatanya nyali gak ada. Dibentak dikit saja langsung merasa dizalimi dan teriak tidak sopan kepada imam besar. Padahal mulutnya sendiri lebih tidak sopan. Juga viral video ceramah Rizik soal penggal kepala. Mengerikan bukan?
Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI bahkan menantang perang FPI. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang untuk menurunkan seluruh baliho ucapan selamat datang untuk saya di seluruh Jakarta. Baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia, kata Rizik. Soal penurunan baliho ini pun lucu. Kita tahu penurunan ini karena dua faktor. Faktor pertama adalah karena tidak berizin. Faktor kedua adalah arogansi Rizik yang sudah keterlaluan hanya dalam beberapa hari setelah pulang ke Indonesia. Wajarlah menurut saya. Balihonya mengganggu pemandangan dan merusak mata. Ada beberapa orang yang menyembah pula. Intinya pengecut. Digas sedikit saja langsung gemetar dan teriak tak karuan. Kalau mau curhat dan play victim, belajarlah dari presiden tukang prihatin itu.